akhirnya kita sampai juga nih di hari final lomba pianonya dilaksanakan. Jadi ini hari Minggu tanggal 12 Oktober 2025. Kita udah cek di Google Maps, ini bisa naik metro aja ke Osaka Station. Nanti dari situ tinggal jalan kaki aja, nggak terlalu jauh. Kita sebelum ke gedung tempat lombanya mau mampir dulu ke tempat latihan. Tempat latihannya itu disediain juga dari pihak panitianya. Di peraturannya sih ditulis nggak boleh latihan satu lagu, cuma boleh pemanasan. Sebenarnya ini tempat pemanasan bukan tempat latihan. Kita mau ke gedung tempat pemanasannya dulu. Bisa juga jalan kaki dari stasiun Shin Osaka. Ini udah sampai di gedung tempat pemanasannya. Namanya Koko Plaza. Koko Plaza Youth Center. Aku cari tahu tentang tempat ini, ternyata tempat ini tuh kayak pusat kegiatan warga lokal sekitar sini. Terkesima sih ngeliat fasilitas umum kayak gini, keren banget. Sudah selesai, sekarang mau turun ke bawah. Barusan kita satu lift sama rombongan kakek nenek yang mereka tuh turun di lantai 2 or 3. Pas pintu lift kebuka tuh langsung ruangan untuk konser di bagian dalamnya. Udah rame banget, kayaknya mau ada acara deh. Nah, kakek nenek yang satu lift sama kita itu mereka kayak mau tampil, bawa biola, pakai baju seragamnya, terus bawa partitur, bawa tempat standing buat naruh partiturnya juga. Seru ya kehidupan lansia di sini. Bisa seru-seruan bareng temen segeng untuk nyalurin bakat seninya mereka. Sekarang aku udah di lobi, lagi lihat-lihat pajangan yang ditata di area ruang tunggu di bawah. Kayak hasil prakarya dari kegiatan yang ada di sini sepertinya. Udah selesai kegiatan kita di Koko Plaza. Kita mau lanjut jalan kaki ke gedung tempat lombanya dilaksanakan. Tadi latihannya dapat banyak, karena sepi nggak ada yang ngantri, hanya kita sendiri. Jadi bisa berulang-ulang. Agak diputer-puter sama mapsnya, entah karena sinyal atau emang error. Akhirnya kita putusin naik taksi. Sudah sampai. Sampai di dalam langsung foto-foto bareng sama perwakilan dari Indonesia juga. Lomba kali ini sama sekali nggak boleh foto or video pada saat tampil. Ini aku ngambil dari Google gambaran stage-nya nanti. End the show.
Akhirnya udah selesai. Anaknya keluar dari backstage tuh, dia mukanya udah senyum sumringah. Dia langsung bilang kalau dia happy abis show-nya dia tadi karena gak ada salah pencet atau kepleset atau ini. Pokoknya menurut dia itu udah versi the bestnya deh. Tapi emang bener, pas dengerin di dalam tuh aku juga merinding. Terharu sih bisa udah sampai di tahap itu. Tadinya sempet deg-degan, dia kira-kira grogi nggak ya gitu. Untungnya nggak, lancar. Ini habis show langsung ganti baju karena anaknya nggak betah pakai dress. Terus kita jajan di 7-Eleven. Kebetulan di lobi gedung ini ada sevelnya. Oh ya, untuk pemenangnya itu diumumin hari yang sama jam 5 sore. Kebetulan dari Indonesia nggak ada yang menang. Belum pernah ada wakil dari Indonesia yang menang. Emang seketat itu kompetisi yang di Osaka ini. By the way, ini kita sambil makan di Sukiya. Di seberang gedung tempat lomba piano tuh ada Sukiya. Lanjut lagi cerita soal lombanya. Jadi kompetisi yang di Osaka ini aku denger juga memang sangat kompetitif sekali. Walaupun untuk kelompok usia yang anak masih kecil, anakku ini kan kelompok usia yang 10 tahun. Kalau dari yang negara-negara ASEAN itu lagu-lagunya selevelan lah sama yang anakku bawa juga. Tapi kalau udah tandingannya sama anak Jepang, Korea, Cina itu wah, mereka lagu-lagu seperti yang rumit banget, yang tingkat kesulitannya tuh super banget gitu loh. Bahkan wakil dari US aja atau Kanada atau dari Australia enggak bawain lagu yang segitu rumitnya. Aku spill ini pemenangnya itu dari Korea Selatan. Sempet aku nonton penampilan beberapa anak Jepang, Korea, China. Itu emang luar biasa banget lah mereka tuh skill teknik main pianonya. Jadi cuma ada juara 1, 2, dan 3. Ya isinya Korea Selatan dan Jepang. Masih tetap takjub aku sampai sekarang tuh hebatnya. Anyway, abis makan di Sukiya, kita jalan tuh ternyata hujan. Terus ada mall. Kita putusin buat mampir sih, lihat-lihat aja plus neduh dulu. Oke, sampai di sini untuk cerita tentang kompetisi piano di Osaka. Menang kalah nggak masalah. Yang penting sudah melakukan yang terbaik. Kali ini sungguh pengalaman yang sangat berharga. Dan next kita bisa coba lagi. Untuk next videonya masih di hari yang sama kita main ke Umeda. Karena lombanya tuh pagi, jadi setengah hari tuh udah selesai. Kita explore Umeda. Salah satu wishlist aku tuh tercapai di Umeda, yaitu nyobain Mr. Donut yang di Jepang. Itu ternyata enak banget. Kok bisa beda jauh banget ya Mr. Donut yang asli di sini sama yang di Indo. Kayaknya lebih bagus dari Rukia Bekan. Oke, kita akhiri di sini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.